Halo teman-teman, Papa Ang hari ini mau mau riding mini atau touring mini ke Subang. Jadi Papa Ang di sini mau berbagi tips sih, intinya mau berbagi tips tentang riding, ya mini riding tapi budgetnya minim. Ya mungkin budgetnya cuman sekitar kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 100 ribuan lah. Dan ini teman bisa lihat sendiri, ini masih bensin itu masih dalam keadaan kosong. Terus nggak ngapa-ngapain sih. Yang jelas ya Papang persiapannya cuman ya motornya yang fit aja lah. Intinya mah seperti itu. Terus budget aja cuman 100 ribu lah. Nih nggak bohong ya, ini 100 ribu juga receh nih. Ini receh 100 ribu ya, ini mungkin bisa jadi referensi lah. Tapi persiapan aja, kalau untuk persiapan ya mungkin teman-teman sediain ATM, jangan lupa teman-teman sediain ATM. Terus Bapak tadi sediain voucher juga ya, sediain voucher juga tuh buat jaga-jaga lah kalau misalkan terjadi apa-apa. Kalau misalkan budgetnya butuh budget yang amit-amit lah ya, butuh budget yang lebih ya, bisa ngehubungin keluarga-keluarga di rumah gitu buat transfer. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman di saat perjalanan kuota teman-teman habis, ya kalau misalkan ada persiapan voucher ya kan gak susah. Kalau misalkan udah diisi bisa kontek-kontekan lagi lah, istilahnya sosmed bisa terhubung seenggaknya untuk antisipasi. Oke, itu terus ya. Oke teman-teman, Bapak Ang sudah masuk ke perjalanan nih teman-teman. Di depan udah ada SPBU, jadi mau mampir dulu lah sekalian ya, kita ngisinya di sini aja. Bapak Ang mau nyoba dengan budget yang ada aja dulu, jadi nggak dipulin. A25 we. Punten. Oke lanjut teman-teman. Bapak Ang ini bawa si Lugu nih. Si Lugu ini sebetulnya kan Bapak Ang udah upload sebelumnya di video Bapak Ang yang sebelumnya nih. Cuman ya udah lama banget, gila. Lama banget gak ngonten. Ya kebetulan ini lagi ada waktu aja, jadi ada emergency ke Subang. Ya urusan keluarga lah, nggak usah disebutin apa-apanya. Jadi si Lugu ini
Dibilang irit sih emang ya alhamdulillah irit gitu ya, bisa apa ya, masuk ke ranah budget minim. Terus tapi sekarang semenjak BBM naik, karena sebelum-sebelumnya Papaang itu upload video si Lugu itu sebelum BBM naik ya kebanyakan. Nah setelah BBM naik belum upload lagi. Terus sekarang BBM udah naik dan mungkin ya budgetnya agak naik dikit lah kalau untuk bensin itu. Misalkan sehari itu bisa pakai bolak-balik ke kerjaan ya, misalkan sehari bisa nyampe 10.000. Kalau untuk ukuran sekarang tuh 10.000 mungkin pas-pasan banget lah. Jadi itu nyisanya cuman dikit, paling cuman ya bisa dipakai emergency ke daerah-daerah deket-deket aja gitu. Dan kebetulan si Lugu sekarang udah naik cc nih teman-teman. Jadi kemarin tuh si Lugu udah apa ya, kalau disebut udah ngebul ya, jadi pengen diganti aja gitu. Jadi kemarin itu si Lugu naik cc nya, jadi Papaang ganti sama Vixion semua, dari mulai piston sama boring atau silinder bloknya itu udah pakai Yamaha Vixion 150. Karena kebetulan kan sama. Yamaha Vixionnya yang old ya, bukan yang new Vixion. Itu kan sama, cuman beda berapa mili, 4 mili kalau nggak salah tuh si diameternya. Dan itu kendalanya waktu turun mesin itu cuman ganti apa ya, packing top set doang sih yang nggak sama tuh. Sebetulnya ada packing top set yang bekasnya itu, cuman harus dimodif lagi tuh, si diameternya harus digedein lagi. Tapi daripada pusing kan, ntar gak persisi juga, ya mending ganti aja pakai cuman packing top set gitu kan, satu doang. Kalau yang bawahnya nggak diganti. Cuman itu doang sih ya, naik cc nya jadi 150 sekarang, jadi udah cc-an 150. Sebentar, Papaang mau cek kamera dulu nih, takutnya oh iya udah nyala. Oke, lanjut mengenai tentang si Lugu tadi ya gitu. Jadi untuk yang lainnya itu, bahan-bahan yang lainnya, si Jupiter MX ini si Lugu itu nggak diganti, cuman dalemannya doang. Kemarin sempet ganti gear depan sama gear belakang, satu set lah, gear set itu digantinya sama standar juga, dari merek Aspira juga. Kalau merek Aspira sih Papaang agak bukan gimana ya, mending pakai merek Aspira kayak gitu. Karena bukannya di endorse nih ya, karena masih jauh lah Papaang di endorse YouTuber abal-abal. Yang endorse-nya juga kagak yakin sama Papaang. Itu cuman standar ya untuk gear set. Kenapa Papaang pilihnya merek Aspira? Karena lebih teruji teman-teman. Jadi Papaang tuh alasan pilih Aspira itu karena Aspira itu lebih awet. Jadi mulai dari bearing depan
depan tuh kemarin kan sempat ganti juga nih, semuanya kiri kanan pakai Aspira. Terus apa lagi ya yang Aspira tuh, sok belakang diganti sama orinya lagi. Terus kemarin sok depan cuman diganti ini doang, cuman diganti olinya doang, sealnya nggak ada yang kena kok, nggak ada yang bocor lah. Terus si apa namanya, si halu-halunya, kalau orang Sunda itu bilangnya halu-halu, si halu-halunya juga ya nggak ada yang kena. Jadi cuman ganti olinya doang. Itu pakai oli hidrolik ya, kebetulan oli hidrolik itu murah lah. Itu per liternya kemarin beli setengah liter cuman kalau nggak salah 17.000. Itu juga sisanya masih banyak banget sumpah. Kan kalau oli sok itu cuman dikit, jadi kemarin sisanya banyak banget. Ya disimpan lah di rumah buat cadangan, kali-kali mau ganti lagi. Cuman itu doang sih si Lugu tuh. Oh iya, kemarin itu pakai lampu variasi. Lampu variasi juga nggak beli sih Papang. Lampu variasi yang lampu kotaknya itu tail kanan kiri itu nggak beli, ngerakit sendiri sih. Ngerakit sendiri itu apa ya? Ya manfaatin barang yang ada aja. Udah itu doang sih. Tapi alhamdulillah untuk performanya ya agak naik dikit lah. Untuk tenaganya juga agak naik dikit. Cuman minusnya ini teman-teman yang Papa ngerasain setelah ganti boring sama piston udah fictional lah. Itu si mesinnya itu apa? Agak sedikit panas teman-teman. Papa juga nggak tahu, bingung. Mungkin nanti Papa cek lagi lah. Takutnya, tapi setelah dipakai jarak jauh juga ini nggak apa-apa, ini nggak ada masalah juga sih. Cuman ya panas gitu. Panasnya itu bukan panas sampai si radiatornya masalah, enggak. Cuman panasnya itu kalau misalkan nih kayak gini nih, si kaki Papa tuh ngerasain panas, itu panas. Lamun cek bahasa Sundana masih hareab lah gitu kan, suku teh gitu. Jadi panas tuh, agak kerasa panasnya. Tapi dulu enggak sih sebelum di upgrade lah. Kalau di upgrade-nya sebetulnya sih Papa tadinya mau orikan lagi tuh. Jadi mau belinya MX original lagi. Cuman yang jadi masalahnya budgetnya nggak cukup teman-teman. Jangan salah loh, itu yang ori MX sama ori Vixen yang old itu kalau beli boring sama piston itu lebih murahan Vixen teman-teman. Sumpah Papa juga kemarin baru tahu. Ini Papa belinya yang ori ya. Itu iya, emang murahan Vixen. Papa juga baru tahu sumpah kemarin tuh waktu ya motornya kan dibongkar. Terus belanja tuh ceritanya, nanyain perbandingan harganya, murah Vixen gitu. Jadi makanya ya udahlah sekalian upgrade aja lah gitu. Toh ya upgrade-nya juga ori juga gitu kan. Tadinya Papa mau beli Aspira tuh, Papa tuh yang buat MX ya, MX 135.
Ya cuman itu tadi mahal. Ya udah nggak jadi dah, mending sekalian upgrade aja. Jadi gitu teman-teman. Nah itu sekedar tips info buat teman-teman kalau misalkan yang punya MX nih ya khususnya. Ya karena si logo, ya karena ini lagi ngomongin si logo ya. Kalau si Amoy yang NMAX itu lagi dibawa sama Babe. Si Cantik udah diambil alih sama adik Papa Ang. Ya udah, ya itulah. Tapi kalau dari segi suspensi sebetulnya kalau pakai, ya kalau buat sehari-hari nih Papa Ang saranin kalau untuk MX ya, itu mending yang ori-ori aja teman-teman. Parts yang lain juga, misalkan kayak bearing, terus ya kayak tadi kan chain atau ini nih apa namanya gear set, itu mendingan yang apa ya, yang ori-ori aja bagusnya. Cuman ya kalau Papa Ang kan kenapa pilih Aspira, karena denger-denger nih ya, Aspira itu emang udah mendekati produk ori gitu. Jadi makanya terus harganya juga agak miring lah, agak kurang dikit dari orinya. Jadi makanya Papa Ang pilihnya Aspira. Terima kasih Aspira. Thank you Aspira. Nggak apa-apa, nggak di endorse juga nggak masalah Papa Ang mah. Ya apa ya, emang curhatan pribadi doang sih. Emang itu yang Papa Ang rasain. Tadinya juga emang mau pakai Aspira tuh itu apa namanya, boring sama piston seher. Nah gitu teman-teman, ya bisa didengerin lah atau dicatat-catat. Semoga bermanfaat aja. Oke, jadi tadi Papa Ang udah untuk estimasi nih ya. Tadi Papa Ang udah ngisi bensin 25.000. Sebetulnya ya sebetulnya ini pas-pasan banget sih kalau lihat ampere, pas-pasan teman-teman. Terus sebelumnya juga emang Papa Ang belum ngisi sih, belum ngisi bensin. Terus persiapan yang lainnya kalau buat deket-deket kayak gini mah apa ya, ngecek motor juga nggak terlalu ribet gitu. Cuman tadi juga waktu pas berangkat cuman yang pertama itu yang ngecek tekanan ban. Yang kedua tadi tuh Papa Ang ngecek rantai tuh, kekencengannya gimana. Takutnya kalau misalkan terlalu kencang atau terlalu kendor nanti putus di jalan, berabe juga kan. Amit-amit lah. Apalagi kan sekarang Papa Ang lewatinnya jalurnya jalur yang apalah, minim penduduk. Oh iya teman-teman, jadi Papa Ang itu mau ke estimasinya ya, bukan estimasi ya, tujuannya sekarang mau ke Subang. Kebetulan kan Subangnya itu di daerah Pagaden. Sebetulnya udah mau deket ke daerah Pamanukan, mau deket ke daerah apa itu namanya, aduh saya lupa lagi, Binong. Oh ya Binong, itu mau ke daerah sana. Jadi Papa Ang sekarang ngambilnya, monggo, sekarang ngambilnya jalur Ujung Jaya, lewat apa namanya tadi itu Cijelag.
Ini masih di Sumedang ya, masih Kabupaten Sumedang. Oh, di sini lagi perbaikan jalan, teman-teman. Syukurlah, biar aksesnya merata, teman-teman. Biasanya kan dari tiap kabupaten tuh beda-beda akses tuh. Ada yang jalannya bagus terus ada yang jalannya jelek. Nah, ini udah apa ya? Udah masuk ke masih Sumedang, cuman ini udah masuk ke tol baru nih, teman-teman. Kebetulan ini belum dibuka juga. Masih belum dibuka ini jalan tol. Rambu-rambunya juga masih tiga-tiganya nyala, teman-teman. Ini di daerah Ujung Jaya, Sumedang. Mudah-mudahan aja jalannya udah agak baikan. Aduh. Oh iya, teman-teman, jadi kemarin tuh Papa Ang bongkar sok depan ceritanya si logo nih. Ini kayaknya emang prediksi Papa Ang tuh ini kebanyakan oli, jadi agak apa ya, agak ngelawan si soknya itu. Tapi masih oke sih, masih bisa dinikmatin. Oke, teman-teman. Sekarang Papa Ang udah masuk ke perbatasan Indramayu Sumedang nih, bro. Nah, ini tuh, selamat datang Desa Cikawung Trisi Indramayu. Ini nih, teman-teman. Sumpah tadi gila jalannya, bro. Papa Ang udah lama nggak ke jalur sini, ternyata jalannya sekarang udah makin hancur, bro. Nggak nyangka juga sih. Jadi tadi banyak yang nggak kerekod karena Papa Ang fokus di nggak fokus ngambil jalan, jadi fokusnya lihat jalan aja itu. Terus mindahin kamera ke ini dulu, ke tas dulu, karena lama-lama ya agak berat juga nih layar Papa Ang. Jadi dijeda aja dulu lah, diistirahatin dulu. Nah, ini udah masuk Indramayu nih, bro. Tuh kan, ini pertigaan kalau lurus ke Kamurang kalau nggak salah. Oh, bukan ke Kamurang, kemana ya? Lupa lagi. Ke Kamurang ini ke sini nih, ini Kamurang namanya. Papa ambil kiri karena mau ke nanti lewatnya jalur Indramayu Bantarwaru. Nanti ada pertigaan lagi. Nah, nanti setelah ini patokannya tadi pertigaan tadi, kalau misalkan teman-teman semua mau ngambil jalur sini, sebetulnya jalur sini tuh bisa nanti tembusnya ke Karawang, Bekasi, Cikarang bisa. Kalau dilanjutin sananya, tapi Papa Ang kan cuman sampai Subang doang. Nah, ini udah masuk Indramayu, patokannya tadi pertigaan, jangan ngambil lurus ya, tapi ngambilnya ke belok kiri tadi.
Terus sumpah ini panas banget. Tapi sekarang agak teduh nih, alhamdulillah nih, ketutup sama awan. Nolongin Papaang, tahu aja kalau Papaang kepanasan. Nah, terus ini ada pos bus itu. Restorannya gede banget. Tuh keluar itu ada. Nah, terus kalian hafal-hafalnya ini nih, ada rumah makan gede banget nih, rumah makan Dian Sari. Itu bus-bus ngetemnya di sana tuh. Kalau udah kesini jalurnya alhamdulillah. Salip dulu ah. Jalurnya alhamdulillah nggak hancur, mulus. Tapi cuman ya gini, nggak pakai aspal tuh, yang lagi ngevlog juga tuh sama. Cuman itu gaya, ngevlognya nggak kayak Papaang. Masih klakson dia. Nah ini nih tuh. Mantap. Ini jalurnya kalau dibilang jalur speed, emang jalur speed, cuman speed rating Papaang nggak kenceng, ya biasa aja lah. Paling cuman 60 doang. 60, kadang paling cepet juga 80 lah. Karena Papaang emang tipikalnya kalau mini touring kayak gini, bukan mini touring sih ya, mini riding lah. Itu kan ini deket banget malahan. Ya tipikalnya itu lebih enak apa ya, nikmatin suasana. Kalau cepet-cepet apa ya, jadi nggak enjoy, nggak bisa dinikmatin gitu suasananya itu kalau cepet-cepet tuh. Kadang apa yang sesuatu hal yang emang menarik gitu keskip. Kalau misalkan cepet-cepet kayak gitu tuh, mending kayak gini aja. Nah ini terus patokannya ada jalur tol Cikedung teman-teman. Itu tol Cikedung nanti bisa tembusnya ke Karawang, Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Jagorawi. Itu Jagorawi, nanti bisa tembusnya ke Jagorawi situ. Terus ada juga yang ke Cirebon. Sebetulnya kalau jalur Indramayu tuh ada yang ke sini, terus ada yang lewat mana tuh? Ada yang lewat Kertajati itu. Kalau pakai mobil ya. Kalau pakai motor juga bisa, cuman kan Papaang sini tujuannya mau ke Subang nih. Kalau ke Subang emang deketan jalur sini. Kalau via Indramayu. Kalau ke sana itu lewat Kertajati itu jauh lebih muter lagi teman-teman. Jadi Papaang ngambilnya jalur sini. Terus jalurnya santai juga teman-teman. Cuman Papaang aus, lupa tadi nggak bawa ini, nggak bawa apa namanya, nggak bawa air mineral di rumah. Biasanya Papaang suka bawa. Cuman tadi lupa. Oh ya, catatan ya,
Papang itu sebelum berangkat udah ngisi perut dulu ya, itu penting. Kalau Papang tuh mau mini riding lah, atau apa namanya, mau jauh juga, Papang tuh selalu ngisi perut dulu ya. Terus tapi sebelum ngisi perut, store dulu dong. Lu store, teman-teman store dulu tuh, biar nanti kalau misalkan dikit-dikit mampir, itu kan lama juga. Kalau misalkan teman-teman, khususnya kalau yang jarak jauh situ ya, lama juga. Kalau misalkan santai kayak gini, kayak Papang ya, kalau nggak apa ya, kan yang namanya BAB itu kan nggak bisa dipaksain. Jadi ya semaunya aja. Tapi kalau misalkan jauh-jauh tuh, apalagi kalau pakai mobil sih, itu paling riskan kalau menurut Papang. Kalau pakai mobil tuh kayak yang macet di tol itu kan, itu antisipasinya kayak gitu. Kebayang deh kalau misalkan macet di tol, macetnya lama, terus teman-teman pengen BAB, wah nggak kebayang dah. Jadi kalau pakai motor kan ya cenderung lebih santai lah. Terusnya kenapa harus store dulu tuh tadi kan kita nggak tahu tuh jalurnya kayak gimana. Coba kalau misalkan jalurnya kayak Papang kayak gini nih, yang dilewatinnya itu cuman hutan terus kayak gini, kebayang mau BAB di mana lo. Mau ke sana tuh, mau ke sono, mau gerasak gerusuk kebun orang. Bayang, janganlah. Jadi persiapan tuh penting ya, apalagi kalau touring jauh tuh. Kalau touring jauh kan, wah, prepare-nya itu harus benar-benar, harus apa ya, harus properly lah. Ya kalau Papang sekarang kan mini riding, ya tadi ketahuan lah. Papang cuman bawa duit sekitar kurang lebih 100.000 lah. Nggak tahu nih budgetnya nanti habis berapa. Ini emang nggak diprediksi juga sih tadinya. Nggak diniatin juga tadinya. Dinikmatin aja teman-teman. Ini jalannya ya mulus sih kalau segini. Sebetulnya kalau malam ngeri juga sih jalur sini. Kalau sebelum jam 12 kayaknya masih oke lah, safety lah. Tapi kalau dari kayaknya jam 11 deh kayaknya. Jam 11 ke bawah kayaknya ini masih safety kalau menurut Papang. Tapi kalau udah jam 11 ke atas kayaknya ini mesti hati-hati juga. Jadi kan orang itu ya harus punya jaga diri lah. Jadi terlalu berani juga jangan. Terus ya
banyak takutnya juga ya janganlah, nggak baik juga. Kita mau ngelakuin apapun kalau apa-apa takut ya nggak baik juga lah. Ini jalurnya teman-teman dong. Terus cenderung kesini tuh agak lebih sepi sih, nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak yang lewat. Paling mobil-mobil juga cuman beberapa. Mobil bus-bus besar juga kan tadi banyaknya beloknya di sana, ngambil jalur tol. Paling kalau yang mau jalur-jalur santai lah, kayak itu yang di depan Bapaang tuh, nggak sengaja tuh ngambilnya jalur sini. Terus jalur sini tuh udah jarak dari pemukiman ke pemukiman tuh jauh teman-teman. Jadi ya teman-teman harus apa ya, harus proper lah, bener-bener proper. Ya minimal kayak Bapaang sekarang lah. Jadi kendaraannya dicek dulu. Cuman minus air mineral, Bapaang males buat mampir, nggak tahu kenapa sih. Kalau misalkan udah enak kayak gini nih, males banget tuh buat mampir. Kecuali kalau misalkan nggak haus-haus banget. Tapi Bapaang tuh kalau udah mampir, males lagi berangkat. Dasar. Udah di motor riding kayak gini, males mampir. Kalau udah mampir, males berangkat. Jadi pengennya santai terus. Kesalahan Bapaang tuh tadi sebelum berangkat tuh makannya makan yang apa ya, yang pedas-pedas teman-teman. Jadi makan sambal. Kebetulan kan tadi ada apa ya, ada saudara yang datang tuh. Nah, sekarang udah pertigaan Bantar Huni dan Sanca. Bapaang ngambil kiri dah. Karena kesana tuh jalannya agak jelek. Dapat info Bapaang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah azan zuhur aja nih. Sekarang mampir ke masjid lah. Kebetulan ya tadi nyambung omongan yang tadi ya, pembicaraan yang tadi ya, ini bisa jadi apa ya, warning juga. Jadi jangan makanan-makanan yang apa ya, yang bikin sakit perut teman-teman. Karena tadi Bapaang makan ayam goreng sambal sama apa tadi ya, kerupuk, terus aduh lupa lagi, sayur asem. Itu tuh ya, kebetulan tadi si sambalnya itu kebanyakan Bapaang. Tapi emang kalau sambal kan itu loh, kalau misalkan sambal gak pedas, meskipun enak gak pedas jadi kagak enak. Terus kalau pedas banget juga kagak enak. Ya tadi sambalnya pedas, enak gitu. Jadi Bapaang nambah lagi kebanyakan. Akhirnya ya tadi store dulu sih, alhamdulillah. BAB dulu sebelum berangkat.
Ya cuman itu tadi ya, akibatnya imbasnya sekarang perut tuh agak panas teman-teman. Sama lupa gak bawa air mineral. Papa Ang tuh kenapa suka bawa air mineral dari rumah, karena yang pertama ngirit juga. Kalau dibilang ngirit, gak gitu-gitu amat sih. Jadi nggak mau kalau yang mini riding kayak gini tuh males teman-teman. Jadi males buat mampir gitu. Jadi pengennya shoot langsung gitu. Cuman mampir emang suka mampir gitu. Ya tadi kalau udah mampir tuh males lagi berangkat. Aduh. Ntar mampir aja dah. Cuman belum nemu belum nemu yang cocok aja. Ini ayam alfa. Nah, terus ini patokan selanjutnya teman-teman. Di sini ada pertigaan, terus kalau lurus ke sana ngambil kiri, Bang nih ngambil kanan nih. Kalau tadi lurus atau ngambil kiri, itu bisa juga tembus ke Sumedang juga teman-teman. Halo bro. Bisa tembus ke Sumedang juga itu. Itu jalan motong, lebih dekat sebetulnya, cuman kan daerah Papa Ang itu lebih dekatnya ke jalur yang tadi, jadi lebih dekat ke jalur lewat Ujung Jaya. Kalau ngambil jalur sana bisa, cuman lebih lebih muter lagi teman-teman. Jadi ya udah ambil jalur sini. Nah ini sampai sini bensin Silugu udah habis satu strip nih, hampir lah, belum full ke satu strip. Agak boros sih sekarang teman-teman, setelah upgrade. Ya malu, mungkin kan cc nya juga naik. Nah kalau di jalur kayak gini, jalur panas kayak gini teman-teman, kalau nemu pepohonan nih kayak gini teduh, enak banget nih. Aduh, mantap bos. Aduh. Nah ini jalannya namanya Jalan Sanca.
nggak tahu udah kelewat tapi kayaknya ini masih masuk Sanca nih. Syahdu meskipun panas. Nah, enak nih teman-teman nih. Aduh, mantap. Harus hati-hati juga nih. Oh iya teman-teman, ini tips ya buat teman-teman juga untuk perawatan mesin. Sebetulnya kalau dibilang apa ya, kalau dibilang Bapak Ang itu proper sama kendaraan, enggak sih. Jadi gini teman-teman, Papa Ang itu tiap hari kerja itu dari jarak rumah ke kerjaan itu sekitar 25 kilo teman-teman. Jauh juga gitu kan. Tapi alhamdulillah si Lugu ini itu nggak rewel sih. Jadi si motornya itu nggak rewel lah, jadi nggak banyak dikit-dikit rusak gitu kan. Sebetulnya ya iya, tapi kemarin itu ya turun mesin emang udah waktunya aja sih itu. Kalau dihitung-hitung dari pabrik. Oke teman-teman, jadi Papa Ang ini udah nyampe Indramayu, udah masuk ke daerah Bantarwarung kalau nggak salah tadi. Udah masuk pertigaan tadi, patokan yang udah Papa Ang kasih tahu di waktu jalan. Ini Papa Ang ngasih dulu karena panas banget, gila anjir, sumpah. Jadi pala Papa Ang tuh ngerasa apa ya, ngerasa agak puyeng gitu. Jadi ini mungkin ini udah setengah perjalanan, estimasi mungkin sejam nyampe lah, sejaman nyampe ke lokasi. Ini lokasinya kayak gini teman-teman tuh, di belakang Papa Ang pesawahan semua, terus sebelah sana juga tuh di seberang itu kayak ladang-ladang atau yang disebut kalau bahasa Sundanya mah itu namanya huma. Papa ngasih dulu bentar ya. Pengen ngaso cuman tadi apa ya, males banget itu mampir ke ke warung-warung tuh males banget sumpah. Papa Ang tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah naik motor males banget itu untuk ya mampir, tapi kalau udah mampir males banget buat jalan lagi. Oke lah, ngasih dulu bentar ya.
kalinya. Gila panas banget bro. Papa ngasih sambil mau makan ini nih. Sop buah dong. Seger dong. Tuh. Kalangkung ada mah nuti dia teh kalau itu malih. Ini sebenarnya bentar lagi juga nyampe. Jadi tinggal berapa kilo lagi? Udah nyampe area, nggak tahu di mana sih ini lokasinya, Binong kalau nggak salah. Bentar lagi ke Binong. Panas banget sumpah. Makanya mampir dulu. Keren dulu ya. Jadi nanti disambung lagi. Ikutin terus ya. Cuman mohon maaf kalau misalkan nanti ada yang ke skip. Soalnya tadi pas sholat zuhur ngecek action cam itu mati teman-teman. Jadi makanya tadi agak sedikit agak skip lah. Oke. Kalau Binong dikit lagi ya? Nah, bentar lagi. Saya makan dong. Ya dong. Oke teman-teman, jadi Papa Ang ini udah mau sampai ke lokasi ya. Jadi lokasinya itu Kecamatan Binong, Kabupaten Subang itu lokasinya. Nah terus tadi waktu di jalanan yang masuk ke kawasan Indramayu, itu waktu Papa Ang lagi sholat zuhur, terus cek kamera ini nih, cek action cam ini, ternyata udah nggak nge-record teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan recordnya itu apa ya, setengah lah. Jadi untuk jalur yang situ, tapi yang jelas nanti untuk part 2 nya Papa akan bikin apa namanya, jadi Papa akan bikin video yang versi jalur Indramayunya. Jadi tunggu aja ya buat teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu, Papa closing di sini aja. Jadi untuk lokasinya sebetulnya nantilah di part 2 nanti dibahas sama Papa Ang. Mungkin itu saja, semoga kalian sehat selalu, semoga kalian diberi perlindungan sama Allah, diberi kesehatan, keselamatan ya. Mungkin itu saja, stay tune, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, dadah, bye bye.